Motor yang tampak murah di iklan seringkali menjadi jebakan tersembunyi bagi banyak orang. Kita semua pernah melihat spanduk atau video yang menampilkan harga miring, warna-warna cerah, dan janji kebebasan melaju di jalanan. Namun, setelah motor itu masuk ke garasi, aliran uang yang semula terasa stabil tiba-tiba menetes perlahan-lahan melalui celah-celah yang tak terlihat. Mengapa hal ini terjadi? Karena harga jual hanyalah puncak gunung es, di bawahnya terdapat 8 biaya yang diam-diam menggerogoti cash flow, bahkan bagi yang paling berhati-hati sekalipun. Masalah utama yang dihadapi banyak pembeli motor, terutama yang baru pertama kali memiliki kendaraan roda 2, adalah kurangnya pemahaman tentang total cost of ownership. Mereka seringkali hanya menghitung harga beli dan mengira semua biaya lain sudah termasuk atau tidak signifikan. Padahal, ketika semua komponen biaya dijumlahkan, total pengeluaran bisa melampaui 2 kali lipat harga motor itu sendiri. Akibatnya, cash flow pribadi atau bisnis kecil menjadi tertekan, tabungan menipis, dan kadang harus mengorbankan kebutuhan lain demi menutupi pengeluaran tak terduga. Akar penyebabnya sederhana, kurangnya informasi yang terstruktur dan kebiasaan menilai investasi hanya dari sisi harga jual. Di pasar motor Indonesia, promosi, diskon besar, atau harga miring menjadi daya tarik utama, sementara biaya operasional, perawatan, dan depresiasi jarang dibahas secara terbuka. Tanpa kerangka kerja yang jelas, pembeli cenderung terjebak dalam ilusi bahwa motor murah berarti beban keuangan ringan. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk membeli, penting untuk menyiapkan sebuah framework yang menilai semua komponen biaya secara menyeluruh. Framework yang akan kita gunakan terdiri dari 3 lapisan, biaya tetap, biaya variabel, dan biaya implisit. Biaya tetap meliputi hal-hal yang harus dibayar secara periodik tanpa tergantung pada seberapa sering motor digunakan, seperti asuransi, pajak, dan cicilan. Biaya variabel berubah seiring intensitas penggunaan, contohnya bahan bakar, perawatan rutin, dan biaya parkir atau tol. Biaya implisit mencakup nilai yang tidak langsung terlihat, seperti depresiasi nilai jual kembali dan opportunity cost uang yang terikat dalam cicilan. Dengan memetakan motor Anda ke dalam 3 lapisan ini, Anda dapat mengidentifikasi titik-titik bocor dan menyiapkan strategi pengendalian yang tepat. Langkah pertama dalam mengimplementasikan framework ini adalah melakukan audit cash flow pribadi atau bisnis. Tuliskan semua pemasukan dan pengeluaran bulanan, kemudian sisipkan kategori baru untuk masing-masing 8 biaya tersembunyi. Lakukan ini selama 1 bulan penuh untuk mendapatkan gambaran realistik. Setelah data terkumpul, bandingkan total biaya motor dengan persentase pendapatan. Jika biaya motor melebihi 1.520 dari pendapatan bulanan, maka motor tersebut sudah menjadi beban yang signifikan. Pada titik inilah Anda harus memutuskan apakah akan melanjutkan pembelian, menyesuaikan tipe motor, atau mencari alternatif transportasi. Berikutnya, mari kita kupas satu persatu 8 biaya tersembunyi itu, lengkap dengan contoh nyata dan strategi penghematan yang dapat langsung Anda terapkan. Biaya pertama adalah asuransi kendaraan. Banyak orang menganggap asuransi sebagai hal opsional atau menunda pembelian karena premi yang dianggap mahal. Padahal, asuransi melindungi Anda dari kerugian finansial yang jauh lebih besar, seperti kecelakaan total atau pencurian. Contoh nyata. Seorang pengusaha kecil membeli motor skuter 125 cc seharga 30 juta, namun menolak asuransi karena biaya premi tahunan 2 juta. Beberapa bulan kemudian motor tersebut terlibat tabrakan dan harus diganti seluruhnya, mengakibatkan kerugian hampir setara dengan pendapatan 1 bulan usahanya. Untuk meminimalkan beban premi, pilihlah paket asuransi yang menyesuaikan dengan nilai pasar motor dan gunakan diskon yang diberikan oleh perusahaan asuransi bagi pemilik motor dengan catatan mengemudi bersih. Selain itu, pertimbangkan asuransi berbasis kilometer. Semakin sedikit Anda mengendarai, semakin rendah premi yang harus dibayar. Biaya kedua adalah perawatan rutin. Motor, meskipun sederhana, memerlukan servis berkala seperti ganti oli, pengecekan rantai, dan penyetelan kopling. Tanpa perawatan, komponen akan cepat aus, menurunkan efisiensi bahan bakar dan meningkatkan risiko kerusakan besar. Misalnya, seorang mahasiswa yang membeli motor bekas seharga 20 juta menunda servis pertama selama 6 bulan. Akibatnya, rantai motor putus di tengah jalan, memaksa dia mengeluarkan biaya perbaikan Rp3.000 yang jauh lebih tinggi daripada biaya servis rutin. Cara mengurangi beban perawatan adalah dengan membuat jadwal servis yang realistis, misalnya setiap 3.000 km atau 3 bulan, mana yang lebih dulu tercapai. Pilih bengkel resmi atau bengkel terpercaya yang menawarkan paket servis tahunan dengan harga lebih kompetitif. Selain itu, lakukan pemeriksaan mandiri sederhana, seperti memeriksa tingkat oli atau kebersihan filter udara, sebelum mengunjungi bengkel, sehingga Anda dapat menolak layanan yang tidak diperlukan.
Biaya ketiga adalah bahan bakar. Seringkali, orang menganggap bahan bakar sebagai biaya yang tidak dapat dihindari, namun ada cara untuk menurunkan konsumsi secara signifikan. Contoh, seorang supir ojek online yang mengandalkan motor 150 cc untuk mengantarkan penumpang setiap hari. Dengan kebiasaan mengendarai dengan akselerasi tinggi dan menurunkan gigi terlalu cepat, konsumsi bahan bakarnya mencapai 14 km per liter. Setelah mengikuti pelatihan mengemudi efisien, ia berhasil menurunkan konsumsi menjadi 18 km per liter, menghemat ribuan rupiah per bulan. Tips praktisnya meliputi menjaga tekanan ban sesuai rekomendasi pabrik, menghindari beban berlebih di atas kapasitas motor, dan memanfaatkan mode berkendara, jika ada, yang mengoptimalkan efisiensi. Selain itu, pilihlah bahan bakar premium yang mengandung aditif pembersih, karena meskipun harganya sedikit lebih tinggi, mesin akan tetap bersih dan lebih hemat dalam jangka panjang. Biaya keempat adalah pajak kendaraan bermotor, PKB. Pajak ini dibayarkan setiap tahun dan nilainya tergantung pada kapasitas mesin serta wilayah tempat tinggal. Seringkali, pemilik motor menunda pembayaran pajak hingga mendekati batas akhir, sehingga harus membayar denda keterlambatan. Contoh, seorang ibu rumah tangga yang membeli motor 110 cc dan menunda pembayaran PKB selama 6 bulan, akhirnya dikenai denda sebesar 5% dari nilai pajak, menambah beban keuangannya. Solusi praktisnya adalah mencatat tanggal jatuh tempo pajak di kalender keuangan dan mengatur reminder otomatis. Jika memungkinkan, manfaatkan fasilitas pembayaran online yang seringkali memberikan potongan kecil atau bebas biaya administrasi. Mengatur pembayaran secara otomatis melalui debit rekening juga mengurangi risiko keterlambatan. Biaya kelima adalah perbaikan tak terduga. Kerusakan mendadak seperti pecah ban, kerusakan mesin, atau kegagalan sistem kelistrikan dapat muncul kapan saja. Misalnya, seorang pedagang keliling yang mengandalkan motor 125 cc untuk mengantarkan barang mengalami ban pecah di tengah jalan pada malam hari, memaksa dia mengeluarkan biaya ganti ban dan jasa darurat yang mencapai Rp2.000. Untuk mengantisipasi biaya ini, sisihkan dana darurat khusus kendaraan, idealnya sebesar 3 hingga 5 kali biaya servis rutin bulanan. Selain itu, pilihlah suku cadang original atau yang memiliki garansi, sehingga bila terjadi kerusakan, Anda dapat mengklaim penggantian tanpa biaya tambahan. Memiliki jaringan bengkel terpercaya di sekitar area operasional juga mempercepat penanganan dan mengurangi biaya transportasi ke bengkel. Biaya keenam adalah depresiasi nilai jual kembali. Motor yang baru dibeli akan mengalami penurunan nilai secara signifikan dalam beberapa tahun pertama. Data pasar menunjukkan bahwa motor baru dapat kehilangan antara 3,040 nilai dalam 3 tahun pertama. Seorang karyawan yang membeli motor baru seharga 50 juta, setelah 2 tahun nilai jual kembali turun menjadi 33 juta, sehingga ia kehilangan selisih nilai yang cukup besar bila ingin menjualnya. Mengurangi depresiasi dapat dilakukan dengan memilih motor yang memiliki reputasi nilai jual kembali stabil, seperti merek dengan jaringan layanan luas dan permintaan pasar tinggi. Selain itu, rawat motor dengan baik, hindari modifikasi yang mengurangi nilai estetika, dan simpan semua bukti perawatan. Ketika waktunya menjual, lakukan penjualan di platform yang terpercaya dan hindari penjualan cepat dengan harga diskon. Biaya ketujuh adalah biaya parkir dan tol. Bagi pengguna motor yang beraktivitas di kota besar, biaya parkir harian atau pembayaran tol pada jalur tertentu dapat menambah beban bulanan. Contoh, seorang pekerja kantoran yang harus menempuh rute melintasi gerbang tol setiap hari, mengeluarkan biaya tol sebesar Rp1.500 per perjalanan. Dalam sebulan, biaya tolnya mencapai Rp30.000, belum termasuk biaya parkir di area kantor. Cara mengurangi beban ini adalah dengan memanfaatkan program parkir gratis yang disediakan oleh perusahaan atau pusat perbelanjaan, serta mencari alternatif rute yang tidak melewati tol. Jika memungkinkan, gunakan aplikasi berbagi parkir yang menawarkan tarif lebih murah atau diskon khusus bagi pengguna motor. Biaya kedelapan adalah opportunity cost atau biaya peluang dari cicilan. Banyak orang memilih cicilan karena tidak memiliki dana tunai, namun uang yang terikat dalam cicilan tidak dapat diinvestasikan atau dialokasikan untuk kebutuhan lain. Misalnya, seorang wirausahawan kecil yang mengambil cicilan motor 150 cc selama 3 tahun dengan bunga 1,5% per bulan. Selama periode cicilan, ia tidak dapat menanamkan dana tersebut ke dalam usaha yang berpotensi menghasilkan laba 5% per bulan. Akibatnya, ia kehilangan peluang pertumbuhan bisnis. Untuk mengurangi opportunity cost, pertimbangkan pembayaran tunai bila memungkinkan, atau pilih cicilan dengan tenor pendek dan bunga rendah. Jika cicilan tak terhindarkan, alokasikan sebagian pendapatan untuk investasi paralel dengan risiko rendah, sehingga uang yang terikat tetap menghasilkan return. Setelah memahami masing-masing biaya tersebut, langkah selanjutnya adalah menyusun strategi pengendalian yang terintegrasi.
Pertama, buatlah prioritas penghematan berdasarkan besarnya dampak terhadap cash flow. Asuransi, perawatan, dan bahan bakar biasanya menyumbang porsi terbesar, sehingga fokus pada pengurangan premi, menjaga mesin tetap prima, dan mengoptimalkan gaya mengemudi akan memberikan hasil paling signifikan. Kedua, tetapkan target penghematan bulanan yang realistis, misalnya mengurangi pengeluaran bahan bakar sebesar 10% atau menurunkan biaya parkir dengan mencari lokasi parkir gratis. Ketiga, lakukan evaluasi rutin setiap 3 bulan untuk menilai apakah target tercapai. Catat selisih antara perkiraan dan realisasi, kemudian sesuaikan strategi bila diperlukan. Contoh penerapan strategi ini dapat dilihat pada seorang freelancer desain grafis yang membeli motor bekas seharga 25 juta. Ia memulai dengan audit cash flow dan menemukan bahwa biaya bahan bakar dan parkir menyerap 8% pendapatannya. Ia kemudian mengubah rute harian, menghindari jalan tol, dan menggunakan aplikasi parkir gratis. Selama 3 bulan, ia berhasil menghemat sekitar 3.000 dari bahan bakar dan 2.000 dari parkir. Selanjutnya, ia menegosiasikan ulang premi asuransi dengan agen, menurunkan premi tahunan dari 2 juta menjadi 1,5 juta dengan menambahkan deductible yang lebih tinggi. Dengan kombinasi langkah tersebut, total pengeluaran motor turun dari 12% menjadi 7% dari pendapatan bulanan, memberikan ruang lebih untuk menabung dan mengembangkan bisnisnya. Meskipun strategi di atas terbukti efektif, ada beberapa risiko umum yang perlu diwaspadai. Memilih asuransi dengan deductible terlalu tinggi dapat membuat Anda menanggung biaya besar saat terjadi klaim kecil. Mengurangi frekuensi servis demi menghemat biaya dapat mempercepat keausan mesin, yang pada akhirnya menimbulkan perbaikan lebih mahal. Mengandalkan parkir gratis secara terus-menerus di area yang tidak resmi dapat berisiko terkena tilang atau denda. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan antara penghematan dan perlindungan. Jika suatu langkah ternyata menimbulkan masalah, segera koreksi dengan kembali ke titik awal audit dan menyesuaikan prioritas. Cara mengukur keberhasilan strategi pengendalian biaya tersembunyi dapat dilakukan dengan 2 metrik utama, persentase biaya motor terhadap pendapatan dan saldo dana darurat kendaraan. Jika setelah 3 bulan persentase biaya motor turun di bawah 10% dan dana darurat tetap terjaga minimal 3 bulan biaya operasional, maka strategi dapat dikatakan berhasil. Selain itu, perhatikan perubahan dalam nilai jual kembali motor. Jika nilai jual tetap stabil atau menurun lebih lambat dari rata-rata pasar, berarti Anda berhasil menjaga kondisi motor dengan baik. Sebagai penutup, mengendalikan 8 biaya tersembunyi pada motor bukan sekadar menurunkan angka di laporan keuangan, melainkan menciptakan ruang bernapas bagi keuangan pribadi atau bisnis kecil Anda. Dengan memahami struktur biaya, melakukan audit cash flow, menetapkan prioritas, dan mengeksekusi langkah-langkah praktis, Anda dapat mengubah motor dari beban yang menggerogoti menjadi aset yang mendukung mobilitas dan produktivitas tanpa mengorbankan cash flow. Checklist tersebut akan membantu Anda memantau setiap komponen biaya secara sistematis, sehingga Anda selalu selangkah lebih maju dalam mengelola keuangan kendaraan. Terima kasih telah menonton. Semoga perjalanan Anda selalu lancar dan keuangan tetap sehat. Selamat mengendalikan biaya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.